Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Gimnaster Pagar, saya akan mempresentasikan tugas dengan materi pembangunan dalam bidang pendidikan. Aksesibilitas pendidikan antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Pedesaan dalam aksesibilitas pendidikan antar wilayah perkotaan dan pedesaan bisa sangat signifikan dan mempengaruhi kesetaraan dalam kesempatan pendidikan. Di wilayah perkotaan biasanya terdapat lebih banyak sekolah dan institusi pendidikan serta akses lebih mudah terhadap sumber daya seperti buku, teknologi, dan fasilitas olahraga. Transportasi umum juga lebih baik di perkotaan, memudahkan siswa untuk mencapai sekolah. Di sisi lain, di pedesaan seringkali terdapat keterbatasan dalam hal infrastruktur pendidikan. Jarak antara rumah dan sekolah bisa jauh, terutama di daerah terpencil, sehingga transportasi menjadi masalah utama. Sekolah juga memungkinkan kurang dalam hal fasilitas dan sumber daya pendidikan. Faktor lainnya termasuk kurangnya akses terhadap teknologi seperti internet yang dapat membatasi kesempatan untuk pembelajaran yang ditingkatkan. Kurikulum dan metode pengajaran sudah sesuai dengan tuntunan zaman, kebutuhan pasar kerja. Kurikulum dan metode pembelajaran di banyak negara masih menghadapi tantangan dalam menjawab tuntunan zaman dan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Meskipun beberapa negara telah mempengaruhi kurikulum mereka untuk mencakup keterampilan yang lebih relevan dengan teknologi dan inovasi terbaru, masih ada ruang untuk peningkatan perubahan cepat dalam teknologi dan ekonomi global, menuntut pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif dalam pendidikan. Apa saja ketimpangan dalam pendidikan berdasarkan faktor seperti jenis kelamin, etnis, atau latar belakang sosial ekonomi. Ketimpangan dalam pendidikan dapat berdasarkan faktor seperti jenis kelamin, etnis, atau latar belakang dan sosial ekonomi. Bagaimana cara memastikan pembiayaan yang cukup dan efisien dalam sistem pendidikan? Yang pertama, perencanaan anggaran yang cermat. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, peningkatan efisiensi pengeluaran. Yang keempat, pengembangan sumber daya pembiayaan alternatif. Yang kelima, evaluasi program dan kebijakan. Yang keenam, investasi dalam pendidikan praservis dan in-service. Apakah pendidikan telah mampu menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi? Pendidikan memiliki peran penting dalam persiapan individu untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Lulusan yang memperoleh pendidikan yang berkualitas tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam karir mereka, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu sosial, budaya, dan ekonomi yang relevan. Lulusan yang siap berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi biasanya memiliki keterampilan seperti pemecahan masalah, komunikasi efektif, kreativitas, dan kepemimpinan. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja dan masyarakat, serta berperan aktif dalam inovasi dan pengembangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.